Kemudian malam hari raya. Dari asar hari Arafah sampai asar terakhir hari tasyrik. Begitu habis selesai salam sholat, kamu langsung disunnahkan untuk membaca takbiran. Namanya takbir muqayyad, takbir yang bergantung atau takbir yang bersambung dengan sholat seseorang. Jadi habis selesai salam sholat fardu, langsung tuh Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Dari asar hari Arafah ya sampai ke asar hari tasyrik. Jadi belum masuk lebaran ini ya, tapi dari asar hari Arafah. Bahkan ada yang mengatakan dari subuh hari Arafah. Nah, tapi banyak juga para ulama yang mengatakan hari asar hari Arafah. Biar kamu nggak bingungin sama hari raya, jadi pokoknya ambil asar aja dah. Gitu ya, asar hari Arafah. Begitu habis selesai salam salat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, langsung Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallah Allahu Akbar walillahil hamd. 3 kali Allahu Akbar. Walillahil hamd. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar kabira hikadira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Dah. Segitu. Ya, segitu baca takbiran untuk setiap kali habis selesai salam sholat dari asar hari Arafah sampai ke asar hari ketiga tasyrik. Jadi hari ketiga tasyrik itu hari Minggu kan tanggal 10 tuh, 11, 12, 13, Senin, Selasa, Rabu ya, berarti sampai Rabu waktu asar. Nah itu hari terakhir disunnahkan untuk sholat terakhir yang kamu disunahkan baca takbir sesudahnya. Nah maghribnya udah enggak lagi, zikiran yang lain gimana Ustaz abis itu? Jadi takbir dulu, baru habis itu astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah kayak biasanya ya, insya Allah. Kemudian teman-teman, malam hari raya itu adalah malam yang doa-doa diijabah, seperti ucapan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, khams layal la turaddu fihi du'a. Ada 5 malam di mana doa tidak ditolak Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah malam Idul Adha, selain daripada malam Idul Fitri, kemudian malam 1 Rajab, kemudian malam 15 Sya'ban atau malam nisfu Sya'ban. Sama satunya lagi adalah satu bagian dari malam Jumat gitu ya, tapi nggak tahu jam berapanya gitu, tersembunyi lah gitu. Nah sisanya yang 4 ini pokoknya di malam Lebaran itu adalah malam yang doa-doa banyak yang dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hidupkan malamnya dengan banyak-banyak bertakbir. Kami di Daruz Zahra seringnya kalau malam Idul Adha atau malam Idul Fitri itu kami baca hataman Quran. Jadi kami baca hataman Quran, satu makro gantian lagi satu makro gantian lagi satu makro gitu, atau baca satu juz gitu ya, 30 anak hatam gitu kan, nanti 30 yang lain lagi baca satu juz seperti itu, atau 2 juz atau 3 juz gitu. Hampir sepanjang malam kami baca Al-Quran, kemudian di setiap berapa menit sekali hidupkan dengan takbir gitu, hidupkan dengan takbir itu seperti itu, dan doa-doa juga. Begitu ya, itu masuk dalam hadisnya Nabi Muhammad SAW, man ahya layalil id ahyallahu qalbah yauma yamutul qulub. Siapa yang menghidupkan malam hari raya, Allah akan hidupkan hatinya di saat hati yang lain mati. Kapan hati yang lain mati? Biasanya saat sakaratul maut. Jadi orang yang suka menghidupkan malam hari raya, insya Allah ketika datang ajal menjemputnya, dia akan meninggal dunia dalam keadaan hatinya hidup dengan zikir kepada Allah, sehingga sangat mudah mengucapkan kalimat La ilaha
illallah di saat ajal menjemputnya. Insya pagi hari sesaat sesudah fajar sunnah mandi, dan sunnah memandikan orang-orang yang tidak bisa mandi sendiri, dari anak-anak bayi ataupun orang-orang tua yang sudah udzur. Di rumahmu jika ada orang tua yang sudah udzur, silakan mandikan hari raya Idul Adha tersebut itu ya. Dan sunnah juga untuk bersih-bersih seperti potong kuku dan lain sebagainya, kecuali untuk yang akan berkurban. Kalau yang mau kurban dari sejak tanggal 1 kemarin sampai dengan kurbannya dipotong, jangan potong rambut, jangan potong kuku, jangan donor darah. Ya, jangan juga iniin kulit-kulit tuh, apa sih namanya, manipedi yang kayak begitu tuh enggak usah dulu gitu. Biar anggota tubuh kita mendapatkan ampunannya, ketika dipotong binatang kurban kita sudah mendapatkan ampunan semuanya, seperti itu. Kemudian teman-teman saya sekalian, habis subuh itu selain daripada kamu sunnah mandi gitu ya, kamu juga disunnahkan untuk jangan makan minum dulu sampai sholat id gitu ya. Jangan makan, jangan minum dulu sampai dengan sholat id gitu kan, untuk membedakan antara hari raya Idul Fitri dengan hari raya Idul Adha. Kalau Idul Fitri sunnahnya malah makan minum dulu ya. Kalau yang ini jangan gitu. Sunnahnya sholat Idul Adha ini diawalkan daripada sholat sunnah Idul Fitri. Kalau sholat sunnah Idul Fitri sunnahnya agak disiangkan untuk memperpanjang waktunya takbir. Kalau sunnah Idul Adha ini sunnahnya dicepatkan untuk mempercepat waktunya kurban. Kemudian sholat sunnah Idul Fitri, Idul Adha jangan ditinggal. Teman-teman udah tahu kan caranya? Ditambahkan takbir, takbirnya itu kita baca ya, jadi bagian Allahu Akbarnya kita baca bareng-barengan sama imam. Takbirnya sunnah tambahin 7 di rakaat pertama dan 5 di rakaat kedua. Kemudian sunnah ada khutbah, 2 khutbah sesudah sholat Idul Adha. Kemudian sesudah itu sunnah berkurban bagi yang mampu ya. Unta urutan pertama, sapi atau kerbau urutan kedua, dan yang ketiganya adalah kambing ya. Tidak ada urutan keempat kecuali menurut pendapat Sayyidina Ibnu Abbas yang mengatakan bahwasanya diperbolehkan untuk berkurban ayam. Ada pendapatnya. Tapi saran saya yang mau kurban ayam ikutan Sayyidina Ibnu Abbas, nggak usah taruh di masjid. Ntar pengurusnya bingung. Bisa tiba-tiba banyak ayam gitu di sini. Habis itu tanyain, ini ayamnya siapa nih pada di sini nih? Kata Ustazah Halimah boleh kurban ayam. Waduh, bahaya ini ya. Kalau mau kurban ayam potong di rumah aja. Itu untuk orang yang nggak mampu-mampu buat korban kambing gitu. Kalau kamu ngerasa ya ampun pengen nih belajar kurban nih, katanya ngapusin dosa, begitu kan ya, dosa banyak tapi kurban nggak mampu-mampu, gimana nih gitu. Tiap kali nabung kepake mulu buat jalan pengajian. Ya Allah, ya udah dah ikutan aja dah apa yang dikerjakan sama Sayyidina Bilal bin Rabah. Jadi Nabi tuh pernah tuh nanyain sahabat gitu kan. Kata Nabi, kamu kurban apa? Unta Rasul. Kamu kurban apa? Kambing Rasul. Kamu kurban apa? Unta Rasul. Kamu kambing Rasul. Kamu kambing Rasul. Terus Bilal, kamu Bilal ayam Rasul. Nabi senyum itu. Nabi senyum, katanya Sayyidina Ibnu Abbas, berarti nih boleh nih kurban ayam gitu. Tapi kata para ulama yang lain, enggak, makanya Nabi senyum. Karena itu khusus buat Bilal doang, kayaknya yang iya udah deh buat kamu aja dah Bilal gitu, makanya Nabi senyum gitu ya. Tapi ya bolehlah gitu, kita tabarukan sama Sayyidina Bilal. Jadi nih mulai besok ya beli ayam ya. Yang nggak mampu buat kurban kambing gitu ya, nanti besok beli ayam di Keramat Jati banyak tuh kayaknya. Nanti potong pas hari raya, tapi
saran saya buat yang teman-teman yang mungkin kurban ayam ini dilaksanakan gitu kan, sambil doa gini, ya Allah, saya ini sebenarnya pengennya mau kurban kambing ya Allah, malah kalau bisa mah sapi, ya Allah yang gede-gede itu sapinya. Tapi karena saya nggak mampu ya Allah, makanya saya kurban ayam. Ya Allah, apa yang diberikan kepada orang-orang yang berkurban sapi ataupun kambing, berikanlah pula kepada saya. Engkau yang tahu ya Allah, andai saya mampu, saya pasti akan berkurban yang lebih besar daripada ini. Gitu, kamu potong ya di rumah, dimasak, jangan dibagi mentah. Orangnya bingung, ini saya dikasih daging apaan dah. Gitu ya. Nah, jadi kurban tuh hari Idul Adha. Kemudian teman-teman saudaraku sekalian, 3 hari tasyrik, 3 hari sesudahnya itu kurban masih disunahkan. Artinya kalau kamu enggak kurban hari Idul Adha, kamu kurban besoknya masih boleh, besoknya lagi masih boleh, besoknya lagi masih boleh, sampai asar hari tasyrik. Kalau udah datang maghrib masuk ke berikutnya, udah habis waktunya. Dan jangan jadikan pembagian kurbanmu itu lewat dari tanggal 13 hari tasyrik. Jadi jangan ikutan tuh kalau ada yang bilang, nih kurban kesini, dagingmu dibagi sepanjang tahun untuk korban bencana alam, kami masukkan dalam kaleng-kaleng jadi daging kornet. Saya pernah baca ada baliho gitu ya, tulisannya berkurbanlah di sini gitu, dagingmu dibagi sepanjang tahun untuk korban bencana alam. Terus ada gambarnya dagingnya itu dibuat kornet-kornet sapi gitu kan. Tahu kornet kan ya? Daging kalengan gitu. Nah itu jangan ikutan yang kayak gitu. Karena itu keluar dari tujuannya kurban. Tujuannya kurban itu Allah mau menjamu hamba-hambanya dengan daging pada tanggal 10, 11, 12, 13. Makanya di 4 hari tersebut diharamkan puasa. Diharamkan puasa. Sama halnya dengan haram puasa pada hari Idul Fitri. Pada hari tersebut Allah Subhanahu wa taala mewajibkan zakat fitrah. Kan gitu ya? Zakat fitrah dibagi pada hari Idul Fitri, teman-teman, untuk memastikan semua orang bisa makan. Pada hari Idul Adha juga seperti itu. Allah itu bertanggung jawab. Kalau nggak bolehin puasa, artinya juga Allah mau menjamu hamba-hambanya gitu. Jadi daging juga harus dibagi-bagi pada tanggal 10, 11, 12, 13. Jangan lebih dari itu. Ustazah, kalau kita dapat daging nih Ustazah, tapi kita simpen sebagian gitu di kulkas buat kita masak nanti-nanti, ya itu terserah kamu gitu. Tapi yang pasti dagingnya itu harus udah disampaikan kepada orang-orang itu pada, ya begitu. Ustazah, apakah daging kurban itu harus diberikan kepada ahli zakat atau orang-orang yang berhak menerima zakat? Tidak harus. Ya, bahkan kepada non-muslim sekalipun nggak jadi masalah. Kepada tetangga-tetangga yang mampu sekalipun nggak jadi soal, karena daging kurban itu memang adalah daging yang merupakan jamuan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi meskipun kamu mampu, kamu dapat daging kurban, terima. Perkara nanti kamu berikan kepada orang lain lagi, itu nggak jadi soal, tapi kamu harus terima. Kalau kamu nggak terima pembagian daging kurban yang disampaikan kepadamu, itu menunjukkan kesombongan, nggak mau sama jamuan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi terima. Jangan pas sembarangan. Dia nggak tahu siapa saya. Tuh, di garasi saya ada kijang, ada kuda. Iya. Ada bebek ya. Iya, enggak gitu maksudnya ya. Tapi orang kalau dapat hewan kurban itu enggak harus diberikan kepada orang-orang yang enggak mampu. Meskipun memang sebaiknya kurban itu dibagi 3. Jadi kalau kamu kurban, sebaiknya dibagi 3 teman-teman dagingnya. 1/3 untuk fuqara masakin. Ya, 1/3 lagi untuk orang-orang terdekat, keluarga, kerabat, tetangga-tetangga yang lain-lain. 1/3 lagi untuk dirimu dan keluargamu. Itu sebaik-baik pembagian kurban. Kecuali kalau kurbannya dinadarin. Kalau kurbannya dinadarin, semuanya termasuk kulit-kulitnya harus diberikan kepada orang-orang yang wajib menerima zakat. Kalau kurbannya dinadarin. Kurban dinadarin tuh gini, kalau anak saya sehat nih nanti saya mau kurban.
Kalau bisnis suami saya nih berhasil nih, saya mau kurban. Kalau tanah saya laku nih sebelum Idul Adha nih, saya mau kurban. Tanahnya ternyata beneran laku. Nah, itu berarti dia harus kurban. Kurbannya itu kurban wajib, nggak boleh ada yang diambil sedikit pun. Jelas ya? Jelas ya? Nah, itu seperti itu. Insya Allah mudah-mudahan dapat diamalkan. Dan semua yang dijanjikan pada hari-hari yang mulia ini, kita semua berhasil mendapatkannya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.